Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Suwanto, SPD MH, selaku dosen pembimbing kami. Yang saya hormati Ibu Neni Junaini, SPD MPD, dan Bapak Aldiansa Simamora, SPD, selaku guru pamong kami. Serta teman-teman siswa-siswi SMAN 8 Tangerang Selatan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan PKM kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan panitia penyelenggara PKM untuk hari ini. Yang pertama ini ada Kak Aulia selaku Ketua Pelaksana. Halo Kak Aul. Halo. Ya, baik. Yang kedua ada Kak Aliawati Retop selaku pemateri hari ini. Halo Kak Alia. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Yang ketiga ada Kak Isma selaku dokumentasi. Halo Kak Isma. Halo. Yang keempat ada Kak Zafira selaku operator. Halo Kak Zafira. Hai. Dan saya sendiri Listi Haro selaku moderator. Sebelum kita masuk ke inti acara, mari kita membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Karena dosen pembimbing dan guru pamong kita tidak bisa hadir ya, sehingga beliau semua tidak bisa memberikan sambutannya untuk PKM hari ini. Oke, langsung saja untuk sambutan yang akan dibawakan oleh Kak Aulia selaku Ketua Pelaksana. Kepada Kak Aulia, saya persilahkan dengan segala hormat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti acara yang kami adakan. Semoga acara yang kita laksanakan ini memberikan manfaat untuk teman-teman yang ada di sini semua. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktu weekend kalian, karena ya emang ada waktunya cuma di hari ini aja, yang maksudnya yang luang gitu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aulia atas sambutannya. Baiklah, saatnya kita memasuki inti pada acara kita hari ini, yaitu penyampaian materi tentang penyuluhan pentingnya budaya literasi bagi para pelajar SMAN 8 Tangerang Selatan yang akan disampaikan oleh Kak Aliawati Retop. Kepada Kak Alia saya persilahkan. Terima kasih Kak Listi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Kak Alia di sini sebagai pemateri PKM kita akan memaparkan satu materi tentang penyuluhan pentingnya budaya literasi bagi para pelajar SMAN 8 Tangsel. Di sini nanti akan saya FYI ya untuk kalian. Jadi nanti kalau misalnya saya mempresentasikan materinya, tolong disimak baik-baik ya, soalnya kita dari KKK PKM akan memberikan hadiah dan juga souvenir untuk adik-adik sekalian. Di sini hadiahnya itu untuk keseluruhan ya. Terus nanti kalau souvenir itu bakal dikasih kepada teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya atau berpartisipasi aktif dalam Zoom ini. Jadi tolong disimak ya teman-teman sekalian. Jadi, materi kita kan tentang penyuluhan pentingnya budaya literasi bagi pelajar SMAN 8 Tangsel. Saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu tentang pengertian literasi. Di sini secara sederhana,
Memang dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis ya literasi itu. Terus juga membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Sementara itu menulis merupakan dia itu mengungkapkan pemikiran dengan mengukirkan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Selanjutnya dengan perkembangan zaman ya, literasi itu rupanya tak hanya soal membaca dan menulis, tapi juga sebagai berupa kemampuan berbicara, berhitung, memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga untuk dipahami dan digunakan sebagai potensi untuk mengasah kemampuan diri. Selanjutnya ada jenis-jenis literasi nih. Yang pertama ada literasi baca tulis, yang kedua ada literasi numerasi, dan yang ketiga ada literasi sains. Nah, untuk literasi baca tulis ini, dia itu merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi. Untuk literasi, kalau literasi baca tulis ini sih, ini basic ya kalau di kelas gitu, karena kan dia cuman singkatnya kita dalam membaca, misalnya membaca buku paket yang udah disediain, terus menulis. Kalau misalnya kita disuruh sama guru-guru ya, guru mata pelajaran, terus menelusuri, mengolah, itu tuh seperti kita men-searching hal-hal yang kita nggak tahu nih di sosial media. Terus untuk memahami informasi, sebagaimana kita dalam menelaah nih apa yang kita baca, apa yang kita tulis, apa yang kita cari dan menelusuri, itu tuh harus bisa kita pahami juga tuh informasinya. Terus yang kedua ada literasi numerasi. Di sini tuh pengetahuan dan kecakapan untuk memperoleh, menginterpretasikan, terus menggunakan dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, untuk literasi numerasi ini sih kebanyakan mungkin di bidang sains ya, contohnya tuh matematika. Bagaimana cara kita mencari rumus, kita memecahkan sebuah soal dengan menggunakan rumus, itu kan harus diinterpretasikan tuh angka dan simbolnya dalam memecahkan masalah dalam memecahkan soal-soal yang hendak kita cari nih jawabannya dalam konteks pembelajaran gitu. Terus juga untuk literasi sains sendiri, dia itu merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasikan pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Nah, kalau literasi numerasi tadi tentang matematika, nah selanjutnya literasi sains ini tuh mungkin dia tuh basicnya mata pelajaran fisika, kimia yang secara nyata kan kalau misalnya anak-anak SMA nih, apalagi SMA 8 Tangsel kan kalau misalnya kakak kalau kita lagi piket tuh ada kakak-kakak yang kakak-kakak kelas 3 SMA itu suka apa ya, waktu pas praktek ujian gitu kan, lagi mempraktekkan apa sih itu namanya balon gitu, terus di udara gitu kayak ditembak gitu kan, itu juga termasuk dalam jenis literasi sains misalnya, karena dia merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mengidentifikasi pengetahuan baru gitu, fenomena-fenomena ilmiah. Terus juga ada kemarin anak-anak SMA 8 Tangsel yang menggunakan apa sih yang membuat telur asin tuh menggunakan pasir gitu kan. Nah, itu juga termasuk dalam literasi sains, dalam fenomena pengetahuan baru, dalam fenomena ilmiah, memperoleh pengetahuan baru serta mengambil simpulan berdasarkan fakta. Simpulan berdasarkan fakta ini karena sudah diuji kevalitannya gitu melalui melalui praktek gitu. Jadi mungkin kalau jenis literasi sains ini dia lebih mengarah kepada teori, kepada praktek daripada
teori gitu. Oke, next Kak Zafira. Selanjutnya ada literasi digital. Itu pengetahuan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya. Ini sama saja ya dengan poin yang sebelumnya. Terus juga ada literasi finansial, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, keterampilan, motivasi, dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Kalau literasi digital itu kita udah saling tahu ya, soalnya kan dia tuh dapat berupa apa tuh e-book, terus juga berupa aplikasi e-library dan juga medsos gitu. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar kita membaca buku terus duduk rapi sambil membaca buku sambil ngedengerin musik, enggak gitu. Jadi kayak harus ada bukunya juga, enggak gitu. Jadi literasi digital itu bisa juga berupa e-book, e-library, medsos. Kalau e-library ini mungkin ada ya aplikasinya gitu. Entah itu Perpusnas, itu kan sekarang ada tuh e-library dari Perpusnas. Terus kalau medsos itu maksudnya kalau misalnya kita lagi searching nih, searching apapun, apalagi kita pengguna Instagram, WhatsApp, itu kan suka, apalagi Twitter, itu kan kita suka baca juga ya caption-caption orang ataupun juga informasi-informasi dari akun-akun yang akun-akun Instagram gitu. Semisal Volkatif nih yang lagi zaman banget nih yang suka digandrungi oleh anak-anak milenial gitu. Itu juga udah termasuk literasi digital gitu. Karena katanya kalau misalnya kita itu waktu minimal baca dalam sehari itu 15 menit aja gitu. Jadi luangkan waktu kalian 15 menit untuk membaca itu udah efektif gitu. Kalau misalnya normalnya itu 30 menit, mungkin 2 sampai 3 halaman gitu. Itu juga udah termasuk dalam literasi digital ya kalau misalnya kita berbaur pada e-book, e-library dan juga medsos. Kalau untuk literasi finansial ini dia lebih ke Microsoft Excel gitu. Jadi kayak ke akuntansi gitu kan, karena dia harus mengaplikasikan pemahaman tentang konsep nih. Terus juga mungkin ada tentang desain gitu kan. Apalagi kalau anak-anak SMK sih pasti ngerti ya literasi finansial gitu, karena kan mereka lebih banyak praktek daripada teori gitu. Nah, kalau anak-anak SMA Delta ini juga tentunya bisa gitu mengaplikasikan literasi finansial dalam mata pelajaran gitu. Terus juga memotivasi pemahaman tuh agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Jadi untuk literasi finansial ini mungkin dia udah terarah gitu kan progresnya. Selanjutnya ada literasi budaya dan negara dan kewargaan. Maaf, literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita membaca majalah tentang Wonderful Indonesia ataupun tentang hal-hal yang berbaur tentang keanekaragaman Indonesia gitu. Mulai dari budaya, konteks-konteks tentang seni, itu juga udah termasuk dalam literasi budaya dan kewargaan gitu. Dia juga berupa literasi non digital dan digital juga bisa. Oke, next Kak Zafira. Nah, ini selanjutnya ada masalah literasi di Indonesia. Di sini kan ada presentasi Melek Huruf Indonesia. Dari Google ya, ini dari data BPS itu ternyata sudah terverifikasi ya
kalau dalam masalah literasi Indonesia, terkhusus untuk presentasi Melek Huruf Indonesia ini, kecakapan literasinya tuh menunjang pentingnya literasi, yaitu pada konteks membaca gitu, karena pada data BPS sendiri pada tahun 2018 hingga sekarang 2018 hingga 2023 itu 98% orang Indonesia itu melek terhadap huruf. 98% itu sudah lumayan bagus ya. Sedangkan 2%-nya itu masih buta huruf gitu. 2%-nya itu dari 2%-nya kalau kita akulturasikan dalam jumlah angka itu udah mencapai 3,4 jutaan orang yang masih buta aksara gitu, yang benar-benar tuh dia nggak tahu huruf A itu modelnya kayak gimana, B gitu, jangankan untuk abjad gitu. Jadi mungkin di angka juga dia nggak tahu gitu, tapi kalau soal ngitungin duit pasti ngerti ya. Selanjutnya ada rata-rata lama sekolah gitu. Jadi di sini tuh dalam data BPS juga ya dijelaskan bahwasannya rata-rata lama sekolah itu dia bisa mengakses pendidikan di tanah air. Misalnya Malaysia nih ya, Malaysia tuh dalam 11,2 tahun dia udah Malaysia tuh rata-rata lama sekolahnya tuh 11,2 tahun. Nah, selanjutnya ada Filipina. Ini kita ngambilnya lingkup Asia Tenggara ya. Kalau misalnya kita bersanding dengan Eropa, apalagi negara Finlandia, itu kayaknya bagaikan bumi dan sisir pantai. Jadi kita bandingin sama Asia Tenggara dulu untuk rata-rata lama sekolah. Tadi kan Malaysia 11,2 tahun, terus ada Filipina yang 9,3 tahun, dan ada Indonesia yang 8,58 tahun. Nah, ini artinya kenapa Malaysia 11 tahun, Filipina 9 tahun, dan juga Indonesia 8 tahun dalam mengakses dalam rata-rata lama sekolah. Ini tandanya waktu terlama orang-orang Indonesia sekolah itu 8 tahun, yang berarti mereka cuma sampai pada jenjang SMP gitu kan. Kalau misalnya kita SD-nya 6 tahun, terus SMP-nya kita 3 tahun ya, berarti 6, 7, 8 gitu. Dan kebanyakan putus sekolahnya pas 2 SMP. Ini tuh SMP ini tuh udah terverifikasi datanya dari BPS gitu. Nah, tak mengherankan lagi kalau misalnya anak-anak Indonesia tuh putus sekolah kelas 2 SMP, yang mungkin setelah mereka putus sekolah itu ada yang melanjutkan bekerja, atau mungkin ada yang ingin mencari penghasilan sendiri ya, terus juga mungkin ada yang karena finansial dari keluarga, terus mungkin karena adalah berbagai macam faktor kalau dijelasin gitu. Nah, itu juga termasuk dalam rata-rata lama sekolah yang dijalankan nih di Indonesia gitu. Jadi mungkin berbanding terbalik ya, kalau Malaysia 11,2 tahun itu kemungkinan dia sudah S1 gitu ya, udah S2 gitu. Sedangkan kalau Filipina yang 9,3 tuh mungkin masih S1 juga gitu. Jadi memang untuk masalah literasi di Indonesia itu rata-rata lama sekolah juga sebagai penunjang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga anak-anak yang tidak sekolah itu tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menulis gitu, ataupun juga tidak bisa terampil dalam hal literasi gitu. Karena kan kita nggak tahu nih kemampuan dan potensi dari anak-anak sekalian gitu kan. Itu juga termasuk kalau misalnya diasah lagi, faktor lingkungan pun juga sangat berpengaruh. Oke, next Kak Zafira. Selanjutnya ada dimensi meningkatkan literasi. Di sini tuh membiasakan diri untuk membaca buku selain buku pelajaran seperti novel, pengetahuan umum, bahkan artikel-artikel yang memberikan pengetahuan positif di internet. Nah, kalau di SMA Delta sendiri kan kita lihat ya anak-anak
anak-anak SMA-nya tuh suka kalau pas istirahat kedua, biasanya kan karena kalau istirahat kedua tuh panjang ya waktunya, itu suka ke perpus gitu, suka membaca buku gitu, buku-buku yang dibaca pun juga variatif gitu, dan juga suka meminjam buku gitu, karena kan kita sering di perpus ya, jadi tahu gitu, oh ternyata ada beberapa siswa yang hobi membaca, yang suka membaca gitu, dan buku yang dia baca tuh sains nih. Ada satu anak Delta yang suka Kak Alia lihat-lihat tuh, dia baca sampai bener-bener dari kita datang, terus pas kita balik datang lagi masih baca gitu, dan di tempat itu aja gitu. Ternyata buku yang dia baca tuh buku tentang planet, tentang apa sih, tata surya gitu. Jadi sebenarnya sih buku apa aja ya, tapi kebanyakan dari mereka tuh suka minjem aja gitu di perpustakaan, terus nanti ditulis kan. Kalau misalnya ada anak LV suka dilayani gitu. Kalau misalnya kalau nggak apa ya, nggak keganggu waktu belajarnya gitu. Terus juga kebanyakan juga minjemnya novel gitu. Karena kan kalau lihat di statistik penyimpanan buku sama itu ya Cecil ya, apa sih namanya, yang di buku yang di jurnal itu suka kebanyakan novel gitu. Terus juga ada yang menyimak video-video yang memberikan informasi bermanfaat dan menuliskan resume untuk memperluas wawasan. Terus juga ada membuat catatan kecil atau sticky notes yang berisi kata-kata motivasi. Nah, ini nih banyak nih di kelas-kelas SMA 8 Tangsel gitu, suka ada stick notes yang apa ya, memotivasi gitu. Kalau misalnya kita masuk ngajar itu suka ngeliatin, jadi gak ngebosenin, dan suka ditempelin di dinding-dinding kelas gitu. Itu variatif banget. Terus juga ada membuat jadwal rutin kunjungan ke perpustakaan untuk membaca buku. Nah, ini kalau misalnya perpustakaan Delta ada juga nih membuat jadwal rutin kunjungan ke perpustakaan gitu. Nah, kalau untuk membuat jadwal rutin kunjungan ini biasanya kalau yang kalian baca itu anak-anak dari negara tetangga nih, Belanda misalnya. Jadi tuh anak kecilnya, jadi mereka tuh pas kecil sudah diajarin untuk mengenal buku gitu, dan emang dalam program sekolahnya mereka itu sudah diajarin kunjungan ke berbagai perpustakaan sejak dini gitu. Jadi kalau misalnya sejak SD itu perpustakaan apa yang dikunjungi gitu. SMP juga sama, SMA juga sama. Jadi benar-benar mengenalkan anak-anak pas saat kecil itu dengan buku apa aja ya. Ini tidak membatasi anak-anak untuk membaca dalam konteks yang mereka inginkan. Terus juga ada membuat mading atau majalah dinding di sekolah gitu. Kelas Delta itu aktif-aktif ya. Maksudnya pas kalau kita pas masuk belajar itu kelasnya benar-benar variatif, karena yang tadi ada sticky notes, terus juga ada mading gitu yang benar-benar dirancang sedemikian bagus dan estetik. Terus juga kalau pas kita ngajar tuh jadi gak ngebosenin kalau ngeliat dinding gitu. Nah, itu tuh ada berbagai mading, mungkin ada jadwal mereka, ada jadwal petugas harian, mata pelajaran, terus juga ada apa sih, foto mereka beserta dengan kampus impiannya mereka, dan juga ada quotes-quotes mereka terbaik mereka gitu. Itu sangat variatif dan apa ya, kelihatannya menarik aja kalau misalnya kita ngajar terus ngelihat dindingnya tuh nggak kosong gitu. Oke, Kak Zafira. Nah, itu apa ya, sekilas penjelasan dari kita kakak PKM tentang penyuluhan pentingnya budaya literasi bagi pelajar SMA 8 Tangsel. Ternyata membaca itu merupakan hal yang sulit ya sebenarnya kalau untuk orang-orang yang awam gitu, yang mungkin nggak suka ngelihat banyaknya catatan di buku, ataupun juga kalau di handphone pasti orang-orang suka ngebaca gitu. Tapi kan bacaannya mereka tuh terkadang tentang caption negatif orang, tentang komen-komen orang. Nah, itu juga termasuk literasi sih, tapi dia ke arah sisi yang
negatif kalau misalnya kita menganggap, kalau misalnya kita bisa mengimplementasikan apa yang kita cari gitu, apa yang kita baca. Nah, untuk selanjutnya ada akses dari sumber data literasi ini. Kalau yang untuk akses sumber data literasi ini, kalau di perpustakaan Indonesia ya untuk secara keseluruhan ini pada tahun 2019 itu ada 164.610 perpustakaan, yang dimana dia merupakan perpustakaan terbanyak juga di dunia yang terdapat di Indonesia. Cuman mungkin minat baca dari anak-anak ataupun di kalangan masyarakat yang masih kurang. Nah, untuk anak-anak sekalian, misalnya anak-anak Delta, kalau misalnya kita sebagai kakak PKL yang udah 3 bulan, yang berjalan 3 bulan di sana tuh, banyak kok anak-anak yang suka membaca buku gitu, walaupun variatif nih mereka kalau ke perpustakaan cuman datang terus minjem, nanti bacanya di kelas gitu. Tapi dari statistik yang kita lihat nih dari buku jurnal tuh emang banyak banget, dan setiap hari tuh mungkin ada 10 yang minjem gitu, ada pun juga yang langsung ngebacain di perpus gitu kalau misalnya ada waktu istirahat. Sebenarnya hal itu harus ditingkatkan gitu. Membaca tuh tadi seperti kalian sebutin bukan bagaimana yang buku tadi jurnal yang kemarin di bagian mana yang bukan tentang bagaimana kita kayak dalam memilih apa yang kita baca gitu, kayak harus benar-benar aku sukanya ini gitu. Padahal membaca tuh ya nggak terbatas gitu, ya terserah kita mau baca tentang apapun itu. Yang penting tadi gitu, waktu normal untuk membaca itu 15 menit paling cepat gitu. Kalau yang lamanya tuh ya 30 menit. Itu harus wajib sih untuk anak-anak sekolahan, terkhusus anak-anak Delta gitu. Oke, itu saja ya presentasi dari aku sebagai pemateri SMA, pemateri PKM kita. Ada pertanyaan nggak? Kalisti, tolong diinin, Kak. Iya. Baik, terima kasih Kak Alia atas materinya yang sangat bagus ini. Kepada teman-teman peserta, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang dipaparkan oleh Kak Alia, saya persilahkan. Saya Kak. Izin bertanya. Oke, silahkan. Pemateri. Tadi Namanya pemateri yang udah jelasin tentang. Hah? Sebutkan namanya dulu, Kak. Rosalia, Kak. Izin bertanya ya. Iya, baik. Tadi Kak Alia telah menjelaskan tentang literasi digital. Nah, di sini saya bertanya, upaya apa saja yang dapat atau telah Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital di era digital saat ini? Nah, tadi kan Kak Alia telah jelaskan bahwa literasi digital itu gitu. Nah, dari pertanyaan itu mungkin Kak Alia bisa menjelaskan secara konkretnya pengalaman Kak Alia saat ini. Oke. Oke, terima kasih Melan. Ini mau langsung dijawab ya, Kalisti? Iya, Kak. Melan, kalau untuk Melan nanyanya, pertanyaannya bagus ya, dia bertanya seputar literasi digital gitu. Kalau untuk jawaban secara konkret menurut aku,
kebetulan aku bukan tipe orang yang suka baca hal-hal yang berbau digital gitu. Maksudnya suka ngebacanya harus megang HP dulu gitu, harus nge-searching dulu gitu. Ya mungkin suka gitu, tapi nggak terlalu lama gitu karena aku tipe orang yang suka baca buku secara nyata gitu. Jadi ada bukunya ya. Jadi emang harus ada bukunya. Kalau misalnya misalnya nih baca Wattpad gitu kan, Wattpad tentang Wattpad entah itu novel ataupun pengetahuan-pengetahuan lainnya tuh aku suka kurang membaca lewat digital sih, media platform digital karena emang nggak betah aja gitu. Tapi dari masing-masing orang, ya apalagi anak-anak zaman sekarang ya gitu, yang 24 jam megang handphone itu tentu itu hal yang paling disukai, apalagi kalau misalnya mereka suka baca. Terkadang kalau misalnya kita naik angkot nih atau mungkin di kereta tuh orang yang memegang handphone itu nggak sepenuhnya mereka scroll IG atau mungkin lagi buka WhatsApp, tapi mereka terkadang tuh lagi nge-browsing apa pengetahuan yang mungkin kalau misalnya sekilas ya aku lihat tuh lagi nge-browsing tentang pekerjaannya mereka atau mungkin tentang hal yang mereka nggak tahu karena kan kelihat nih dari handphonenya mereka, terus juga ada yang baca Wattpad gitu. Jadi emang masing-masing orang juga ya dari kenyamanan mereka dalam membaca itu kalau misalnya kita lihat itu dari masing-masing orang juga tuh. Kalau misalnya mereka baca, mungkin ada yang suka bacanya megang HP gitu ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, terus juga ada yang ngebacanya suka lewat buku gitu. Sebenarnya tergantung dari kitanya aja sih, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan atau tadi tuh kita mengasah apa yang kita baca agar menjadi bekal kita nanti gitu. Dan juga yang kita apa sih media platform yang kita baca itu bukan berarti tentang buku pelajaran doang ya. Ini bisa jadi novel ataupun puisi-puisi ataupun tentang cerita dongeng gitu kan. Anak-anak zaman sekarang tuh suka baca, kalau webtoon tuh mungkin jarang ya, tapi Wattpad sih kebanyakan Wattpad tentang Korea ya misalnya. Gak apa-apa sih, itu juga udah termasuk literasi gitu, karena kan kalau misalnya mereka baca itu bisa berjam-jam gitu dalam mengasah kemampuan berpikir mereka, itu juga udah termasuk literasi digital sebenarnya dalam konteks yang paling sederhana ya. Ya begitu Kamelan. Ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Ada sih satu, tapi kesempatan untuk yang lain dulu. Gak apa-apa, nanya aja Kamelan. Iya, nggak apa-apa, nanya aja. Ini lagi. Aku juga mau nanya nanti. Aku juga. Iya. Oke. Ini aku dulu atau? Gak apa-apa, Melan aja dulu. Oke. Nah, ini gampang kok. Tapi menurut Kakaknya ya, apakah gerakan literasi sekolah dapat meningkatkan kemampuan literasi siswa? Jadi pengalaman selama ini gimana Kakak sama PPL-nya di SMA 8 ya? Literasi sekolah. Kalau di SMA Delta itu ya, suka adain profil belajar Pancasila. Nah, itu keren juga tuh. Jadi pas kita dikenalin sama profil belajar Pancasila, misalnya nih kamu nanya ya, Kak Aulia, Kak Isma, sama Kak Listi, pasti yang paling memahami metode kamu nanya gitu. Jadi itu juga termasuk literasi, progres literasi di sekolah gitu. Jadi kan anak-anak nih dengan begitu banyak siswa-siswi di sekolah, kalau misalnya mereka ingin bertanya nih dari apa yang mereka baca, itu terkadang suka apa ya, nggak kejawab gitu kalau misalnya di kelas gitu, karena kan mungkin kemakan waktu jam pelajaran juga gitu. Jadi kan kebanyakan jam pelajaran tuh 2 jam doang, ada mungkin 2 jam setengah atau 1 jam setengah. Jadi pas misalnya kalau mereka nanya nih,
suka gak keburu gitu, suka nyari-nyari padahal kan mereka juga pengen dapat jawaban dari guru kan. Nah, salah satu yang paling program paling terkenal di SMA Delta tuh tadi profil belajar Pancasila. Jadi di situ diwajibkan untuk anak-anak nih mencari tahu, membaca apapun yang ingin mereka, misalnya waktu itu tentang Isra Miraj ya Kak Isma, apa Maulid Nabi. Isra Miraj. Nah, tentang Isra Miraj gitu kan. Nah, kalau misalnya udah searching, terus baca, dicari, dan juga masih belum paham tuh, mereka mengadakan satu platform Google Form di situ untuk anak-anak bisa menginterpretasikan nih pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah mereka baca ke dalam Google Form itu, dan nanti akan dijawab oleh pihak sekolah. Itu pun juga dikasih reward sama pihak sekolah gitu. Kalau di SMA Delta seperti itu, Kamelan. Oke. Sudah cukup, Kamelan? Apa mau nanya lagi? Selanjutnya, Kalisti. Oke Kak, pas jawabannya. Terima kasih Kak Alia Wati Retop. Sama-sama, Melan. Baik, jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Untuk anak-anak LC nih, Iya, aku mau nanya. siapa namanya, Kak? Aku Cecil, perwakilan dari Library Club, mau nanya nih Kak. Kan kalian sendiri kan udah lumayan lama nih PKL di SMA 8. Menurut Kakak sendiri, warga SMA N8 Tangsel tuh udah bisa berliterasi dengan baik atau belum? Kalau belum, menurut Kakak sendiri gimana? Apa yang kurang gitu? Kasih Kak. Oke, baik Kak Alia. Bisa dijawab. Berliterasi dengan baik. Kalau sepengetahuan kita ya, seperti apa yang kita lihat selama 3 bulan kita magang di SMA Delta, kita bisa nangkepnya pas di perpustakaan nih. Jadi kalau misalnya di perpustakaan itu ternyata bukan cuman biasanya kan cewek doang nih yang suka baca gitu. Ada beberapa juga tuh cowok yang suka baca gitu, tapi jarang gitu. Terus juga kalau misalnya mau melihat secara statistik ya gimana anak-anak Delta itu membaca membaca dengan baik ya, literasi membaca dengan baik itu ya kita lihat aja tuh di statistik perpustakaan Delta gitu. Berapa misalnya di dalam sehari ada beberapa anak yang minjem buku kan, terus juga besoknya atau mungkin dari kemarinnya gitu, statistik dari jurnal perpustakaan itu bisa kita bandingin nih dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, bagaimana sih persentase anak-anak Delta dalam menumbuhkan minat baca mereka gitu. Terkadang kalau misalnya kan tadi kalau yang udah saya jelasin itu menurut data BPS ya, dia ngambil kurun waktu tuh dari 2018 hingga 2023 gitu. Kalau Delta sih kita bisa ngelihat bulan aja deh, kalau mungkin kalau bulan tuh mungkin kelamaan gitu, minggu aja gitu. Mungkin dari minggu ini, tapi nanti pendek ya untuk ngebandingin gitu, bulan aja gitu, atau mungkin per semester kita ngelihat berapa banyak buku yang sudah dipinjam oleh anak-anak Delta gitu untuk membaca. Itu dari data statistik itu kita udah bisa lihat nih anak-anak Delta tuh secara persentase yang ada dari perpustakaan tuh ternyata suka membaca atau enggak gitu. Tapi kalau anak-anak LC ya itu udah pasti suka membaca gitu, karena aku pernah dengar nih dari salah satu anak Delta ya yang dia tuh anggota LC juga.
katanya dia salah satu prasyarat untuk bisa masuk LC itu harus menafsirkan satu buku ya. Jadi harus bisa menyimpulkan satu buku yang dia baca gitu. Itu udah termasuk udah baik ya menafsirkan. Iya enggak sih Cecil? Atau mungkin menerjemahkan apa yang dia baca, satu buku loh itu. Iya. Buku apa aja ya itu. Nah itu juga sebenarnya kalau untuk anak-anak yang lain bisa ya, cuman emang kembali lagi gitu, masing-masing orang tuh punya selera membaca mereka yang berbeda-beda. Atau mungkin ada orang yang ngeliat tulisan banyak aja tuh udah benar-benar males banget baca gitu. Tapi kalau misalnya dia lihat tulisan di platform media digital itu dia suka gitu. Jadi kalau untuk anak-anak LC buat aja Google Form gitu, ataupun buatlah sebuah statistik atau platform di Google Form aja gitu untuk mengetahui bagaimana sih tingkat minat bacanya anak-anak Delta gitu, sejauh mana anak-anak Delta tuh suka membaca gitu, entah itu membacanya non digital ataupun digital gitu. Karena sekarang kalau misalnya bukan di Delta aja ya, mungkin kebanyakan di perpustakaan sekolah itu turun gitu, maksudnya kayak gak ada anak-anak yang suka ke perpus lagi gitu ya, mungkin ke perpus karena ada kepentingan mereka sendiri gitu, bukan untuk membaca gitu kan. Terus juga ke perpus palingan yang menuin anak-anak library itu misalnya gitu. Tapi kalau Cecil ini ketua library ya teman-teman sekalian, jadi dia berperan aktif juga nih dalam PKM kita. Makasih banyak Cecil. Terus juga Cecil tuh sebagai ketua nih juga harus bisa mengkoordinasikan teman-temannya gitu, bagaimana peran literasi di zaman sekarang nih, apalagi diterapkan di SMA Delta agar nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua gitu, bagi guru juga, bagi murid-murid juga gitu. Jadi ada timbal balik gitu. Nah itu juga bagus tuh untuk mungkin aku juga nggak tahu nih visi misinya LC itu kayak gimana gitu. Tapi yang jelasnya harus bisa contribute back to society gitu. Oke, Shell. Oke, makasih banyak Kak. Berarti udah cukup baik ya? Ya, udah cukup baik kok anak-anak Delta. Oke, makasih banyak Kak. Iya, Bes. Oke, selanjutnya. Ini Rara nggak mau nanya ya? Aku mau nanya. Boleh, Rara. Kan Indonesia itu kan minim literasi ya. Itu kayak apa dampaknya kurang literasi gitu dari diri Indonesia? Aku nggak bisa bikin kata-katanya. Yang nggak apa-apa, ya aku ngerti kok. Nah, apa dampak dari kurangnya minat literasi gitu? kalau Dan gimana kita dampaknya memperbaikinya biar kita jadi minat literasinya naik gitu? Itu tuh gimana? ya Ada saran nggak menurut Kakak? Aku tuh pernah nonton juga sih tentang literasi ya, pernah ikut juga gitu. Jadi salah satu contoh yang paling konkret itu tersebarnya hoax gitu kan. Kita tahu tuh hoax itu kan kayak berita yang benar-benar belum teruji nih, kalau validatannya tuh udah kayak langsung kesebar aja gitu. Jadi kita tuh apalagi anak-anak Indonesia ya, karena mungkin minim banget nih dalam membaca gitu. Jadi dia belum membaca masalah itu secara selesai, langsung udah komen aja tuh. Udah kayak gini, udah komennya tuh kadang-kadang yang suka negatif gitu. Nah, terus juga kebanyakan yang terjadi di kolom komentar itu, peperangan yang terjadi tuh kayak suka ngomongnya, makanya dibaca dulu dong ininya gitu. Nggak baca sih gitu. Itu tuh terkadang juga termasuk dalam, ini secara sederhana ya, contoh sederhana gitu, penyebaran hoax gitu, karena minimnya kita dalam membaca apa yang kita lihat gitu, apa yang kita pahami misalnya gitu. Jadi kayak ya udah langsung aja gitu nyerobos gitu, karena apa yang kita, jadi tuh kayak tong kosong nyaring bunyinya loh orang-orang Indonesia itu. Misalnya ini mohon maaf kayak suka ya udah langsung ngomong aja gitu tanpa tahu faktanya itu seperti apa gitu.
Itu sih, itu contoh yang paling sederhana yang udah benar-benar kayak sama anak-anak milenial tuh udah nggak diragukan lagi tuh penyebaran hoax gitu, karena mungkin dia kurang membaca nih apa yang, jadi cuman lihat terus terbesit nih ada misalnya kata yang kurang ini, oh iya langsung negative thinking gitu. Itu contoh yang paling sederhana sih. Rara gimana? Mungkin ada yang kurang dari penjelasannya? Udah cukup sih, tapi gimana, aku mau nanya lagi, gimana cara meningkatkannya gitu loh, dengan cara apa kira-kira? Gimana cara meningkatkannya itu dari lingkungan sekitar gitu. Misalnya kita nih tinggal di kita berteman ataupun kita tinggal sama orang-orang yang emang pada basicnya tuh suka baca gitu. Kita berteman sama orang-orang yang literasinya tuh bagus. Itu bukan berarti kayak dia tuh udah benar-benar paham banget nih. Itu faktor yang paling menonjol sih ya itu gitu, kalau misalnya kita deket sama orang-orang yang suka baca, misalnya nih Rara udah masuk, anak Rara udah termasuk anggota LC, otomatis kan udah gak diragukan lagi ya tingkat apa ya, minat dalam membacanya tuh udah gak diragukan lagi nih. Itu udah salah satu poin positif gitu, karena terkadang lingkungan itu juga mempengaruhi bagaimana cara kita memandang sesuatu hal, entah itu sama kita baik ataupun sama kita tuh kayak agak buruk gitu. Jadi faktor yang paling menonjol itu lingkungan sih. Jadi kalau misalnya kita tinggalnya di lingkungan yang kayak gini, yang orang-orangnya suka gini, ya pasti juga akan terpengaruh. Tapi kalau misalnya kita suka membaca dengan sendirinya gitu, apalagi kita udah ngerti nih cara mengimplementasikannya gitu, itu pasti dengan sendirinya kayak kita tuh udah bisa berpikiran, oh iya kita udah tahu nih apa yang kita mau gitu. Jadi tuh udah terarah sih sebenarnya gitu. Ya dari diri sendiri dulu sih sebenarnya, kalau misalnya faktor yang paling ini terus lingkungan. Itu sih Rara. Oke, makasih. Oke. Next, Kalisti. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah nggak ada, Bu. Oke, udah nggak ada yang... Ntar dulu Restanti gak mau nanya nih, Res. Belum kepikiran pertanyaan sih, Kak. Oke. Ini gimana, langsung aja kah gimana, Kak? Kak, itu ada Juna mau gabung katanya belum di ACC tadi. Kak Zafira. Udah nggak ada yang mau nanya lagi nih. Ketua, gimana, langsung tutup aja atau gimana? Ketua. Pada semua mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya tutup KM hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk Melan, terima kasih loh udah join sama teman-temannya.